Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3681 ini bukan ilusi. Tuan Dev, mengapa saya tidak memimpin untuk Anda dan menjelajahi jalannya? Zeyan melihat bahwa Dev bertekad untuk memasuki gua, jadi dia berencana untuk menjelajahi jalannya. Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi di dalam gua. Dalam situasi Dev saat ini, akan berbahaya jika dia masuk dengan gegabah. Tidak, akan berbahaya jika kamu memasuki gua dengan kekuatanmu. Dev menggelengkan kepalanya. Tuan Dev, biarkan saya menjelajahi jalannya. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat ini, dia berbicara semakin keras. Karena kekuatan Zeyan terlalu rendah, sebagai pemimpin Sekte Jiwa Iblis, dia bisa memasuki gua untuk menjelajahi jalannya. Master Sekte Jiang, meskipun ada pantangan di gua ini bukanlah tempat yang berbahaya. Jika Anda tidak dapat melanggar tabu tersebut, Anda akan disingkirkan oleh kekuatan misterius. Seharusnya tidak ada bahaya bagi hidup Anda. Anda juga jangan terlalu khawatir. Namun, ada lebih dari selusin tabu di gua ini. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk segera melewati semuanya, jangan buang waktu di depan. Banyak orang yang melanggar beberapa tabu pertama dan kehilangan kekuatan fisiknya begitu saja, dan tersingkir. Kata Zheng Nianan. Apa? Selusin tabu? Sekte Master Jiang berkata dengan kaget di wajahnya. Jika ada pantangan di sini, Anda masih bisa memikirkan caranya, berusaha semaksimal mungkin untuk mendobrak tabu tersebut, dan dapatkan teknik intensif. Tapi ini lebih dari selusin tabu. Bagaimana Dev bisa yakin dengan situasinya saat ini? Setelah Dev mendengar lebih dari selusin tabu, dia mengerutkan kening dan tampak sedikit terkejut. Siapakah yang menetapkan begitu banyak tabu dan menyegel keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi? Tapi ada begitu banyak pantangan. Sekarang kamu di sini, kamu harus mencobanya. Seseorang sudah masuk dan sudah lama tidak keluar. Tanpa basa-basi lagi, aku akan mengambil tindakan. Sekarang, setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan menuju gua. Dengan seberkas cahaya naik ke langit, sosok Dev menghilang ke dalam gua. Pemimpin Sekte Jiang dan Zeyan semuanya berkeringat demi Dev. Dan Zheng Nianan tampak mengapresiasinya. Seorang biksu kelas 2 di alam kesengsaraan tidak takut sama sekali dan memasuki gua ini sendirian, sungguh menakjubkan. Setelah Dev memasuki gua, dia merasakan matanya kabur, semua orang di belakangnya menghilang, dan dia sepertinya telah memasuki ruang hampa. Lingkungan di sekitarnya begitu abu-abu sehingga mustahil untuk melihat ujungnya, tidak melihat apapun, atau merasakan nafas manusia. Baunya aneh sekali. Ruang ini sepertinya diukir secara terpisah. Raja Iblis Ciyun merasakan nafas ruangan ini dan mau tidak mau berkata, "Ruang yang tercipta, bukankah ini ilusi?" Ketika Dev pertama kali masuk, dia mengira dia berada dalam ilusi. Jika lawan membuat lingkaran ilusi pada langkah pertama, dia akan jatuh ke dalam ilusi setelah masuk, dan dia tidak akan bisa keluar. Saya percaya jika ini adalah ilusi, banyak orang dapat dilenyapkan, dan mereka yang dapat membentuk lingkaran ilusi seperti itu pasti tidak akan bertahan. Tidak banyak orang di dunia dewa dan manusia yang mengetahui lingkaran sihir semacam ini. Tapi sekarang Raja Iblis Ciyun benar-benar mengatakan bahwa itu adalah ruang yang diciptakan, yang membuat jantung Dev berdebar kencang. Kalian pasti tahu kalau mereka yang bisa membuka ruang sendirian pasti sudah mencapai alam Mahayana, atau bahkan lebih tinggi. Seorang kultivator di alam kesengsaraan tidak dapat mengobrak-abrik kehampaan dan membuka ruang sendirian. Senior, apakah kamu yakin ini adalah ruang terpisah dan bukan ilusi? Dev bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Dia tidak percaya bahwa pihak lain telah berusaha keras untuk menetapkan begitu banyak tabu hanya untuk menyegel keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi. Siapa yang membosankan? Wah, aku telah kehilangan ingatanku, bukan menjadi bodoh. Aku tidak bisa membedakannya. Bukankah namaku sebagai Raja Iblis sia-sia? Kata Raja Iblis Ciyun dengan marah. Bab 3682 Setan Darah muncul. Senior, tenanglah, aku tidak bermaksud begitu, aku percaya padamu. Dev meminta maaf berulang kali. Sambil meminta maaf, Dev segera bergerak maju, karena ini adalah ruang terbuka. Dev ingin melihat seberapa besar ruangan itu. Lagi pula, semakin besar ruang yang Anda buka,
semakin banyak kekuatan yang Anda butuhkan dan semakin banyak kekuatan spiritual yang Anda konsumsi. Tapi saat Dev mengambil beberapa langkah ke depan, dia tiba-tiba membeku. Di depannya, cahaya putih perlahan muncul, diikuti oleh titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Dengan munculnya titik cahaya tersebut, Dev tiba-tiba merasa suasana di sini sangat familiar, namun dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Saat Dev sedang bermeditasi, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu perlahan, dan segera berubah menjadi bentuk manusia. Pada awalnya, wujud manusianya kabur, dan penampakannya tidak terlihat jelas. Tapi saat wujud manusia menjadi semakin padat, Dev tertegun sesaat. "Sial, kenapa kamu?" Ketika Dev melihat orang yang telah memadatkan titik cahaya, dia langsung mengutuk. "Hahaha, aku sudah mengira anakmu akan datang." Hantu padat itu tertawa dan berkata kepada Dev, "Pantas saja aku merasa nafas ini familiar sekarang, dan aku tidak bisa mengingatnya sejenak." Ternyata itu adalah senior Blood Demon. "Mungkinkah kamu menetapkan tabu ini?" Wajah Dev dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia dengan senang hati melangkah maju untuk memeluk Blood Demon. Sayangnya Blood Demon hanyalah hantu dan tidak bisa ditahan sama sekali. "Aku hanya meninggalkan jejak jiwaku hanya untuk bertemu denganmu, Nak. Aku tidak menyangka kamu benar-benar tidak membuatku menunggu," kata setan darah sambil tersenyum. "Iblis darah senior, katakan padaku, apa yang terjadi?" Dev merasa lega setelah mengetahui bahwa tabu ini ditetapkan oleh Blood Demon, jadi dia ingin tahu apa yang dialami Blood Demon setelah kembali ke dunia surga dan manusia. "Baiklah, aku akan memberitahumu sesuatu." Blood Demon tersenyum dan kemudian mulai berbicara, sementara Dev mendengarkan dengan tenang, terlepas dari apakah orang lain melanggar tabu. Ternyata setelah Blood Demon kembali ke dunia surga dan umat manusia dengan jiwa orang suci istana Guanghan, dia menemukan sekte iblis surgawi dan bersiap untuk mendapatkan batu iblis surgawi untuk membantu orang suci istana Guanghan membentuk kembali tubuhnya. Hanya dengan cara inilah istana suci Guanghan dapat benar-benar hidup dan menciptakan kembali istana Guanghan. Namun, ketika Blood Demon datang untuk meminta batu iblis surgawi, Zheng Nianan menamparkan wajahnya. Dalam kemarahan, Blood Demon menyembunyikan keterampilan sekte iblis surgawi di dalam gua, dan meletakkan lebih banyak lagi, dari selusin tabu. Dan secara langsung mengambil sebagian besar batu iblis surgawi dari sekte iblis surgawi, hanya menyisakan satu batu iblis surgawi untuk sekte iblis surgawi. Zheng Nianan tercengang, dia tidak berani menghentikannya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Untungnya, iblis darah bukanlah seorang pembunuh, dia hanya memberi pelajaran pada sekte iblis surgawi dan menghancurkan tubuh beberapa murid sekte iblis surgawi, tetapi dia tidak menghancurkan jiwa mereka bersama-sama. Saat jiwanya masih ada, Zheng Nianan pergi menemui pemimpin sekte Jiang untuk membantu murid-murid sekte Tianmo membentuk kembali tubuh mereka, yang setara dengan hidup kembali. Belakangan, Zheng Nianan mulai menggunakan batu iblis surgawi sebagai hadiah berat, mencoba membuat orang menggunakan teknik intensif, tapi sayangnya semuanya gagal. "Iblis darah senior, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan datang ke alam surgawi? Bagaimana aku bisa pasti datang ke sekte iblis surgawi? Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan melanggar pantanganmu?" Dev sangat bingung bagaimana Blood Demon tahu. "Nak, kamu lupa, sudah lama ku bilang bahwa kita akan bertemu di surga dan dunia manusia. Dunia sekuler tidak bisa menampung naga sungguhan sepertimu. Jangan bicara tentang dunia sekuler, bahkan surga dan dunia manusia pun masih tidak bisa mentolerirmu. Cepat atau lambat kamu akan dihormati di surga. Adapun mengapa aku tahu kamu datang ke sekte iblis surgawi, itu karena aku tahu bahwa sisa jiwa orang tua Feng Mo pasti akan merasuki orang lain setelah dia kembali ke alam surgawi. Dia tidak dapat membentuk kembali tubuhnya. Dan jika dia ingin membentuk kembali tubuhnya, dia harus menggunakan batu iblis surgawi. Orang ini tidak dapat menemukan siapapun untuk membantu menemukan batu iblis surgawi. Dia hanya dapat menemukanmu, jadi aku meninggalkan jejak jiwaku di tabu ini, dan sudah ada di sini. Menunggumu. Bab 3683, bertemu lagi. Hanya ada satu batu iblis surgawi yang tersisa di sekte iblis surgawi. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak, masih belum pasti, kata setan darah sambil tersenyum.
Iblis darah senior, karena kamu memiliki lebih dari selusin batu iblis surgawi di tanganmu, aku masih menginginkan satu dari sekte iblis surgawi. Aku bisa memintanya secara langsung. Di mana kamu sekarang? Aku akan segera mencarimu. Berikan saja aku batu ajaib. Sekarang Dev tahu bahwa semua batu iblis surgawi dari sekte iblis telah diambil oleh iblis darah hari itu. Mengapa dia harus menanyakannya kepada sekte iblis surgawi? Tidak, aku tidak peduli dengan lelaki tua Feng Mo itu. Jika dia memohon padaku secara langsung, mungkin aku akan berbelas kasihan dan memberinya satu. Blood Demon berkata dengan ekspresi lucu. Dev mendengar ini dan kemudian berkata, karena kamu tidak mau memberikannya, biarkan aku melanggar tabu, dapatkan keterampilan intensif sekte Tianmo, dan ikuti sekte Tianmo untuk menukar batu iblis surgawi. Kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk melanggar tabu. Apa gunanya memintaku membantumu? Lagi pula, aku hanya secercah jiwa sekarang, jadi apa yang bisa aku bantu? Blood Demon melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak memberiku batu iblis surgawi, tapi kamu tetap tidak membantuku melanggar tabu yang kamu tetapkan sendiri. Jadi, apakah kamu meninggalkan pancaran jiwa ini hanya untuk melihat lelukonku? Dev sedikit marah. Melihat Dev marah, Blood Demon tersenyum dan berkata, kalau begitu anggap saja aku menertawakanmu. Sekarang setelah aku melihatmu, aku bisa bepergian dengan tenang. Setelah Blood Demon selesai berbicara, sosoknya mulai menjadi semakin redup, dan akan segera menghilang. Iblis darah senior, jangan pergi begitu saja. Ketika Dev melihat ini, dia berteriak keras. Berhentilah berteriak, izinkan saya memberitahu Anda, orang suci dari Istana Guanghan mendirikan kembali Istana Guanghan di Gunung Tianmo, dan saya meletakkan semua batu Tianmo di tempatnya. Jika kamu memiliki kemampuan, temui saja dia dan minta, tapi kamu harus menemukan Istana Guanghan dulu. Suara iblis darah terdengar, tetapi suara itu menjadi semakin jauh, dan akhirnya menghilang. Senior, tidak peduli seberapa keras Dev berteriak, tidak ada kabar dari Blood Demon. Dev berpikir keras, haruskah dia pergi ke Istana Suci Guanghan untuk mendapatkan batu iblis surgawi, atau haruskah dia terus menerobos tabu, mendapatkan keterampilan intensif sekte iblis surgawi, dan mengikuti sekte iblis surgawi sebagai imbalan atas batu iblis surgawi? Apakah kamu takut melanggar tabu ini? Suara Raja Iblis Ciun terdengar. Apa yang aku takutkan? Lalu hancurkan tabu ini. Aku juga ingin melihat siapa yang ada di depanku. Dev mendengus dingin dan berlari ke depan. Dev dengan mudah melewati lapisan tabu pertama. Tampaknya lapisan tabu pertama yang dibuat oleh Blood Demon bukanlah untuk memblokir semua orang, tetapi untuk melihat Dev. Dev kemudian terus menerobos tabu di belakang. Banyak dari tabu ini mengandalkan formasi untuk bergerak jauh. Jika dia mencoba mendobrak dengan paksa, dia pasti akan terlempar dengan kekuatan besar. Dev dapat dengan mudah menemukan lokasi formasi, lalu menghancurkan formasi tersebut, dan kekuatan tabu akan hilang. Dalam waktu sekitar 1 batang dupa, Dev melanggar beberapa tabu secara berturut-turut dan menghilangkan semua formasi, jadi jika ada yang masuk nanti, tabu ini tidak akan ada lagi. Dengan kilatan di mata Dev, dia benar-benar muncul di sebuah gua besar, tetapi ada banyak sekali benang yang padat di dalam gua. Dev melihat di tengah-tengah benang ini, sesosok tubuh sedang mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Leluhur keluarga Ning. Setelah Dev melihat orang itu, dia langsung berseru. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang di gua ini adalah leluhur keluarga Ning. Ning Keichen meninggal secara tragis di gua menelan iblis, tetapi nenek moyang keluarga Ning benar-benar muncul di sini. Yang paling penting adalah nenek moyang keluarga Ning datang ke sekte iblis bersama Qi Pei Jia. Setelah mendengar seruan Dev, Ningzi langsung berbalik dan melihat Dev. Bersambung.